Apakah yang sampai padamu tentang Palestina? Pernahkah kau dengar cerita ini? 17 Maret 2024 di kamp pengungsian Gaza. Saat itu para wanita sedang mempersiapkan hidangan untuk dimakan saat sahur tiba. Tapi makanan belum juga tersedia, tiba-tiba rudal Zionis Yahudi menghancurkan tempat tinggal mereka, menggenang darah dan tubuh-tubuh yang terbongkar. 36 anggota keluarga meninggal dunia. Tidak ada lagi sahur, apalagi berbuka. Lalu jenazah mereka dibungkus dengan apa adanya, dibawa dengan truk bagaikan sampah. Tidak ada ambulan yang tersedia untuk mengantarkan mereka menuju tempat terakhirnya. Tidak ada penghormatan, apalagi upacara. Hening, sunyi. Kabar apakah yang sampai padamu tentang Palestina? Pernahkah kau dengar cerita ini? Ada seorang anak namanya Yazan. Usianya 10 tahun. Barangkali sama dengan usia anak kita, tapi tidak dengan tubuhnya. Tubuh anak-anak kita sehat, lucu, kita bahagia melihatnya. Tapi tidak dengan Yazan. Ia bak kerangka yang hidup, terlihat jelas melakukan tulang tengkoraknya dalam balutan kulit putihnya yang pucat. Daging di sekujur tubuhnya telah mengecil dan menyusut. Berminggu-minggu tak ada asupan gizi, tak ada susu, tak ada makanan. Dan bocah malang itu pergi untuk selama-lamanya. Ia meninggal dalam kelaparan yang menyiksa. Dan ini hanyalah kisah dari jutaan kisah saudara-saudara kita di Palestina. Apakah sampai padamu berita tentang Palestina? Apakah sampai padamu berita tentang Rafah? Ribuan manusia terpanggang hidup-hidup. Hewan peliharaan saja, kambing saja diperlakukan dengan baik, disembelih dengan pisau terbaik, baru setelah itu bisa dipanggang. Tapi mereka adalah manusia, anak-anak kecil yang tak berdosa, ibu-ibu lemah tak berdaya. Di sana setiap hari ada lagu kematian menyayat nadi, kekejaman yang melebihi fiksi dan semua film yang pernah kau saksikan. Tapi ini bukan fiksi. Ini adalah episode kesedihan yang entah kapan usai. Kita hanya mampu menatap mereka yang sedang beratap. Kabar apakah yang sampai padamu tentang Palestina? Aku tahu telah banyak kabar itu kau baca. Aku tahu telah banyak cerita itu kau saksikan. Sebab mereka telah lama menderita, 77 tahun lamanya. Dan kini mereka semakin merana, semakin tersiksa, semakin terluka. Maafkan kami, duhai saudara kami di Palestina. Hanya uluran cinta jiwa ini yang kami punya. Sebab raga dan harta tak kuasa memelukmu, karena tangan-tangan durjana terus menghalangi. Hanya cinta dalam jiwa ini yang tersisa. Hanya jerit dalam doa ini yang masih ada. Hanya air mata yang bahkan tak bisa lagi menetes. Karena kami tak punya kuasa, karena kami tak punya tentara. Sementara mereka yang berkuasa hanya mampu mengutuk dan mengucapkan turut berduka cita.
Padahal mereka punya tangan yang perkasa, mereka punya kuasa untuk gerakan tentara, mereka bisa umumkan jihad fisabilillah, mengusir Zionis, Yahudi laknatullah. Mereka bisa, tapi mereka menutup mata, mereka menutup telinga. Maka dengarkanlah, kami merindukan Umar bin Khattab yang dengan gagahnya membebaskan Baitul Maqdis. Kami rindu Khalid bin Walid dengan pedangnya mampu menghancurkan musuh-musuh Islam. Kami rindu Muhammad Al-Fatih dengan kepemimpinannya. Ia siapkan pasukan terbaik, ia bebaskan Konstantinopel. Kami rindukan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang merebut kembali Baitul Maqdis dari tangan tentara Salib. Kami rindu pemimpin yang tak sekedar mengecam lewat kata, berpidato dengan gagah luar biasa, tapi tak satupun tentara yang kirimkan untuk membela. Kami rindukan pemimpin yang tak hanya antarkan obat-obatan dan makanan, lalu di mana-mana diberitakan, tapi di saat yang sama ia biarkan musuh-musuh Islam menghabisi kaum muslimin. Kami rindu pemimpin seperti Mu'tasim Billah yang ia kerahkan seluruh pasukan demi membela satu kehormatan seorang perempuan. Hari ini ribuan perempuan di Palestina kehormatannya dilecehkan, diperkosa, dipenjara hingga dihilangkan nyawanya. Tapi tak ada satu Mu'tasim Billah pun yang mampu menolong. Duhai engkau yang mengaku saudara, duhai engkau yang mencinta Palestina, bukalah mata, buka telinga. Palestina hanya bisa merdeka dengan jihad yang menggelora di bawah kepemimpinan seorang Amirul Mukminin yang mulia. Zionis Yahudi tak akan memberhenti membantai saudara kita selama mereka masih ada. Mereka akan terus membunuhi anak-anak kita. Mereka akan terus memperkosa ibu-ibu kita. Mereka akan menghancurkan ayah-ayah kita. Iya, mereka adalah kita. Sebab jiwa kita dan mereka adalah satu jiwa. Saudaraku yang tak bisa aku peluk, saudaraku yang hanya mampu ucap lewat doa dan kata, tetaplah berjuang dan bersabar, sebab sesaat lagi pelindung umat akan segera tegak berdiri sesuai berita yang dijanjikan dari lisan Rasul yang terpercaya. Peradaban Islam Agung akan kembali melenyapkan segala kezaliman, menghancurkan segala kebiadaban. Peradaban yang akan menghadirkan keadilan, menghapus segala sengsara, berganti bahagia. Peradaban Islam di bawah naungan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Peradaban Islam dalam naungan Khilafah Islamiyah. Takbir! Allahu Akbar! Takbir!